Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik abna'i wa banati at-talabah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di fikih dakwah, dan insyaallah kita akan bahas satu poin penting dalam fikih dakwah, yaitu maratibu al-amal. Dan dalam risalah ila syabab di buku antum, silakan dibuka halaman 86 ya. Di situ ada poin madza nurid, apa yang kita inginkan. Ya, isi dari poin itu adalah maratib al-amal, adalah tahapan-tahapan amal. Dan terkait dengan tahapan amal ini juga sebenarnya sudah sedikit kita bahas di semester yang lalu ketika kita membahas risalah Da'watuna, dan risalah ini juga ada dalam Risalatut Ta'lim, ya, di rukun al-amal. Insyaallah untuk lengkapnya nanti ada di kelas 12. Jadi salah satu materi halaqah yang berkesan bagi anak, baik itu berkesan untuk logika anak maupun emosi anak, adalah suatu materi dari Hasan al-Banna yang bertemakan maratib al-amal ini. Ya, ketika mendapat materi ini, Ana baru sadar sedang berada di titik mana dakwah kita, dan hendak ke titik mana dakwah ini menuju. Tujuan membuat aktivitas yang kita lakukan lebih berenergi. Dapat dibayangkan, jika kita memiliki tujuan yang bias, dapat dipastikan amal-amalan kita tanpa arah. Bisa saja orang berkata tujuan kita mencari ridho Allah, bukan yang lain. Tapi harus diingat juga, menentukan tujuan haruslah spesifik, atau tujuan besar itu harus dipotong-potong menjadi tujuan-tujuan kecil hingga kita dapat memvisualisasikannya dengan jelas. Dan apa yang dilakukan oleh Hasan al-Banna adalah bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Beliau tidak bermaksud mengaburkan tujuan besar kita untuk mencari ridho Allah, tapi justru beliau memperjelasnya dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Nah, maratibul amal juga menjadi sequence amal kita dalam memperjuangkan dakwah ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faraghta fansab." Maka apabila engkau telah menyelesaikan atau selesai dari sebuah urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Al-Insyirah ayat ke-7. Nah, hal ini juga membuat kerja kita lebih terarah, karena kita tahu apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai melakukan suatu amalan. Kita tidak disibukkan untuk mencari-cari amalan ketika kita selesai mengerjakan suatu amalan. Dengan menetapkan apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu daripada tindakan terlebih dahulu, maka itu sesuai dengan sebuah kata bijak, gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Atau kata-kata Abe Lincoln, ya, sebuah tokoh ya, tapi ini ungkapannya baik ya. Beliau mengatakan, kalau saya diberi waktu 7 jam untuk menebang pohon, maka saya akan gunakan 5 jam untuk mengasah kampak. Nah, bahkan berdasarkan ayat-ayat di atas tadi ya, yang dibacakan, kita diperintahkan oleh Allah untuk berjihad atau untuk bersungguh-sungguh, fansab, ya, mengerjakan amal yang akan datang setelah kita mengerjakan suatu amalan. Maka amalan yang datang sesungguhnya harus lebih baik dari amalan yang terdahulu yang sudah kita kerjakan. Nah, wafillah, maratib amal yang dikonsep oleh Hasan al-Banna masih sangat relevan di zaman sekarang. Dikatakan demikian karena apa yang beliau pikirkan hanyalah konsep dari seorang manusia yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman. Yusuf Qaradawi saja yang merupakan murid dari Hasan al-Banna memiliki fatwa-fatwa kontemporer. Bahkan beliau berani bertentangan pemikiran dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwa pengucapan selamat Natal. Itu tidak lain karena segala hal yang di luar dua pusaka Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidaklah bersifat saklek dan mutlak. Begitupun maratibul amal. Kita sebagai seorang kader dakwah jangan sampai mensejarahkan pemikiran beliau dengan Al-Quran dan hal hadis yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dan kita juga harus menerima dengan hati yang lapang
jikalau ada konsep yang lebih baik atau konsep yang menyempurnakan pemikiran dari seorang tokoh Hasan al-Banna ini. Nah, tanpa memperpanjang, ya, berpanjang lebar lagi, yuk kita bahas satu persatu dari maratibul amal ini. Ya, Hasan al-Banna membagi tahapan-tahapan dakwah menjadi 7, yaitu yang pertama islahu an-nafs. Kita bahas satu persatu. Islahu an-nafs. Nah, yawafillah, islahu nafs ini artinya memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Islahu an-nafs. Nah, sebelum kita berkoar-koar untuk mendirikan khilafah, ya, ada baiknya kita lihat diri sendiri. Apakah kita menegakkan syariat minimal untuk diri kita sendiri? Ya, sangat lucu ketika orang berteriak-teriak hancurkan tauhid. Tauhid tidak boleh jadi dasar negara. Tegakkan syariat Islam, tegakkan khilafah. Tapi dia sendiri sholatnya masih bolong-bolong, masih suka bohong, masih suka melanggar perintah Allah lainnya. Sungguh hal ini sangat dibenci Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ayat 2 sampai 3. Atau mungkin teman-teman semua pernah mendengar cerita tentang seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri yang tidak mau menyampaikan materi tentang membebaskan budak sebelum ia selesai mengumpulkan uang untuk membebaskan budak. Dan setelah itu beliau baru mau menyampaikan materi tentang membebaskan budak. Anda pernah mendengar kajian dari seorang ustadz muda? Ya, saya agak kurang setuju dengan pandangannya. Ya, beliau mengatakan untuk memberi tausiah tentang menikah tidak harus menikah dulu. Bahkan ustadz itu menceritakan bahwa beliau memiliki 2 orang mutarabbi atau binaan yang telah menikah sementara beliau sendiri belum menikah dan beliau merasa nyaman-nyaman saja. Menurut saya pandangan ustadz muda itu ya agak keliru lah, gitu kan. Kemudian muncul pertanyaan, ya, model perbaikan seperti apa yang hendak dicapai? Nah, pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Hasan al-Banna dengan 10 muwasafat, ya, atau karakter, ya, muslim atau kader dakwah ideal, ya. Perbaikan diri itu ditujukan agar setiap muslim memiliki muwasafat ini. Apa muwasafatnya? Tentunya teman-teman semuanya insya Allah sudah menghafalnya. Yang pertama adalah akidah yang bersih atau salimul akidah. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, 3 muwasafat yang pertama dapat digambarkan sebagai satu pohon. Ya, akar dari pohon itu adalah akidah yang berwujud iman, baktanya adalah ibadah yang berwujud Islam, dan dahan serta daun juga buahnya adalah akhlak. Dan salah satu akhlak yang paling baik adalah al-ihsan. Akidah atau iman, diibaratkan suatu akar. Dialah pondasi yang menjaga agar pohon itu tetap tegak. Idealnya, semakin tinggi menjulang suatu pohon, maka semakin kencang anginnya akan menempa, ya, dan dibutuhkan juga akar yang kuat untuk yang menjalar dan yang menghujam ke dalam tanah. Itu dapat berarti semakin tinggi tingkatan keimanan seorang, maka cobaan dari Allah akan semakin kencang dan dibutuhkan akidah atau keyakinan yang juga semakin kuat. Itulah yang juga mengapa materi-materi awal pembinaan, ya, yang antum dapatkan yaitu berkenaan dengan Allah, dengan malaikat, dengan Rasul, agar sebelum kita diberi materi lain telah memiliki pondasi yang kuat dan kokoh. Ini muwasafat yang pertama, yaitu salimul akidah. Kemudian yang kedua, ya, adalah ibadah yang benar. Ya, dalam bahasa Arab kita biasa baca dengan istilah sahihu al-ibadah. Ya, karakteristik yang kedua ini diibaratkan adalah batang dari suatu pohon yang merupakan pusat aktivitas dari suatu pohon. Nah, dialah yang merealisasikan pemikiran, konsep, dan angan-angan kita. Tanpa action, apa yang kita konsep hanyalah omong kosong belaka. Maka disinilah ibadah mengambil peran. Konsep yang cukup dengan tindakan jauh lebih baik daripada konsep yang melangit tapi tanpa realisasi. Nah, ibadah juga luas maknanya.
tidak hanya kepada Allah atau ibadah mahdhah atau hablum minallah, ya, tapi juga kepada manusia juga adalah ibadah, yaitu ibadah ghairu mahdhah atau biasa hablum minan nas. Ya, semua kegiatan yang dasarnya adalah tercatat sebagai ibadah jika diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, jadi ini harus benar ya. Jadi sahihu al-ibadah. Dan kita sudah tahu ya, faham insyaallah syarat ibadah kita diterima ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah sendiri apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ya, suatu kegiatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karakter yang ketiga, ini singkat saja kita bahas, yaitu akhlak yang kokoh atau dalam istilah bahasa Arabnya matinul khuluq. Nah, karakter yang ketiga ini adalah buah dari dua karakteristik yang telah disebutkan tadi, yaitu akhlak yang kokoh. Ia berasal dari akidah yang kokoh dan ibadah yang kokoh. Bahkan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi setiap muslim yang memiliki akhlak yang kokoh, maka izah atau kewibawaannya akan tampak. Ini karakter ketiga. Kemudian muwasafat yang keempat adalah kekuatan jasmani atau qawiyul jism. Nah, karakter muslim ideal yang keempat adalah memiliki jasad yang kuat. Bagaimana kita hendak mengerjakan amalan-amalan dakwah kalau jasad kita lemah? Padahal kewajiban kita jauh lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Dibutuhkan kekuatan jasmani untuk mendukung semua itu. Kita juga dianjurkan untuk selalu bersiap siaga. Dan setidaknya ada satu bidang bela diri yang kita kuasai. Kita juga tahu anjuran Rasulullah SAW untuk melatih diri agar kita bisa memanah, berkuda, dan berenang. Itulah mengapa ya kita disebutkan ya, kita juga di sini adalah aktivitas dakwah juga disebut klub olahraga ya. Karena kita juga konsen terhadap hal ini. Nah, kemudian muwasafat yang kelima ini adalah intelek dalam berfikir atau dalam istilah Arabnya musaqafu al-fikri. Nah, seorang muslim yang ideal bukanlah seorang muslim yang hanya bisa bahasa Arab saja. Ia pun harus bisa bahasa Inggris. Bahkan kalau perlu bisa bahasa Mandarin, Jepang, Perancis, Turki, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang ideal tidak hanya mondok di pesantren. Dia juga harus mondok di Harvard, Cambridge, Oxford, atau Nanyang. Ya, seorang muslim yang ideal tidak hanya bisa baca kitab kuning. Ya, dia juga harus bisa membaca ilmu perbintangan, membaca laporan keuangan, dan bahkan membaca DNA manusia. Ya, musaqaful fikri, berwawasan luas. Nah, untuk mendirikan sebuah negara Islam, kita tidak hanya membutuhkan ustaz saja, walaupun penting juga. Ya, kita juga butuh ilmuwan, butuh dokter, butuh insinyur, butuh arsitek, butuh tentara, butuh polisi, dan lain sebagainya. Karena itulah seorang kader dakwah harus bertebaran di muka bumi, memperluas wawasan dan menguasai ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kelima. Kemudian muwasafat yang keenam, ini adalah berjuang melawan hawa nafsu atau mujahadatun lin nafsi. Walaupun hadis tentang perang melawan nafsu setelah perang Uhud termasuk hadis dhaif, ya kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya dan besarnya perjuangan memerangi hawa nafsu. Sampai harus disejajarkan dengan beratnya perjuangan dalam perang Uhud. Muslim yang kuat bukanlah muslim yang jago gulat, tapi muslim yang dapat menjaga hawa nafsunya. Kita yang menjadi tuan atas hawa nafsu kita, bukan sebaliknya. Hawa nafsu yang menjadi tuan atas diri kita. Hawa nafsu ibarat kuda yang menarik delman. Kita yang mengendalikan apakah ia maju, mundur, ke kanan, ke kiri, atau ke semua arah kita. Ya, dan tentunya kita mengendalikannya dengan apa? Dengan al-iman. Nah, kemudian muwasafat yang ketujuh, ya, ini harisun ala waqtihi.
Ya, pandai menjaga waktu. Nah, Imam Al-Banna pernah mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Seorang muslim yang ideal adalah muslim yang sangat menghargai waktu karena ia sadar waktu takkan pernah berulang. Senin yang kita jalani minggu ini berbeda dengan Senin minggu depan. Detik yang kita lalui sekarang berbeda dengan detik yang akan kita lalui di masa depan. Setiap orang sama-sama memiliki waktu 24 jam sehari dalam hidupnya. Tapi karya orang berbeda-beda. Orang yang jenius punya waktu 24 jam. Orang yang tidak atau belum jenius pun sama punya waktu 24 jam. Tapi mereka berbeda. Perbedaannya terletak bagaimana mereka menggunakan waktunya. Nah, selanjutnya muhasabah selanjutnya adalah munazzamun fi syu'unihi. Ya, teratur dalam segala urusannya. Urusan seorang muslim bukanlah urusan yang amburadul tanpa konsep. Itulah mengapa hampir setiap rukun ibadah mahdoh kita selalu ada rukun tartib di dalamnya. Ya, wudhu ada tertib, sholat ada tertib, dan sebagainya. Dalam setiap amalan, kita memiliki tahapan-tahapan kegiatan. Yang mana harus didahulukan, yang mana diketengahkan, yang mana diakhirkan. Dan tidak bisa dirandom karena hasilnya akan berbeda apabila ya suatu hal yang seharusnya di akhir dijadwalkan di awal, dan suatu yang seharusnya di awal dipindah ke akhir. Ya, urutan surat dalam Al-Qur'an saja diatur sesuai dengan urutannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Nah, itu singkatnya. Kemudian selanjutnya yang ke-9 ya, muwasafat muslim ya ideal adalah qadirun 'alal kasbi ya, qadirun 'alal kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Nah, ada tradisi yang mengatakan bahwa seorang laki-laki baru tampak kelihatan sebagai seorang laki-laki ketika dia mampu berpenghasilan. Orang yang masih meminta makan kepada orang lain hidupnya masih di bawah ketiak orang yang memberi makan. Dia tidak bisa bebas mengatur langkah kakinya karena pemikiran dan langkah kakinya diatur oleh orang yang memberinya makan. Dengan memiliki sumber penghasilan sendiri, seorang akan bebas dari segala budi orang lain dan tidak harus dibebani dengan pembalasan budi kepada orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh seorang sahabat untuk berpenghasilan sendiri dengan menjual kayu bakar ke pasar daripada harus meminta-minta. Seorang yang berpenghasilan sendiri, insya Allah juga akan memiliki izah atau kewibawaannya sendiri. Nah, itu muwasafat muslim sejati yang 9. Nah, yang terakhir ya adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Nah, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ketika kita memberi kebaikan kepada orang lain, sebenarnya kita memberi kebaikan itu untuk diri sendiri. Itu juga mengapa Adam di surga tidak merasa betah karena tidak ada tempat membagi. Karena itulah Allah menciptakan Siti Hawa. Bayangkan di surga saja kita tidak bisa hidup sendiri, apalagi di dunia. Ada kepuasan tersendiri tentunya ketika kita bisa membantu orang lain. Itulah juga mengapa makan atau ta'am berjamaah lebih kenyang walaupun sedikit dengan makan sendiri. Itulah keberkahan berbagi. Nah, demikianlah iwafilna tahapan pertama dari tujuan amal yang akan kita bahas ya, terkait dengan islahu an-nafas ya, memperbaiki diri sendiri. Jadi diharapkan dengan proses tahapan yang pertama kita memiliki minimal 10 muwasafat ini ya, dimulai dari salimul aqidah sampai nafi'un li ghairihi. Selanjutnya takwin baitil muslim ya. Tahapan yang kedua adalah membentuk keluarga muslim, takwin bait al-muslim. Nah, sudah menjadi naluriah bahwa setiap manusia membutuhkan pendamping hidup dan ingin memiliki keturunan. Bahkan agama seorang muslim masih ompong sebelah sebelum ia menyempurnakan agamanya dengan menikah.
Nah, dalam memilih pendamping hidup, Rasulullah SAW telah memberi petunjuk. Salah satunya adalah hadis beliau yang terkenal. Jadi tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha karena kecantikannya, li ghinaha karena kekayaannya, li nasabiha karena keturunannya, mohon maaf, atau li diniha karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Dan sebaik wanita adalah yang kamu nikahi karena agamanya. Nah, proses yang dilalui dalam pembentukan keluarga Islam haruslah juga melalui proses yang diridhoi Allah. Seperti proses ta'aruf sampai walimahan. Agar keluarga yang terbentuk benar-benar berada dalam naungan Allah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa memulai untuk membentuk keluarga Islam tidaklah boleh dengan cinta. Biarlah cinta itu bersemi sendiri ketika sudah ijab kabul. Saya sepakat dengan pendapat ini. Ya. Muncul pertanyaan dari teman SMA ya, ketika dulu di Rohis. Ya. Ya. Kok ikhwan itu nikahnya dengan akhwat juga? Kok nggak dengan cewek gitu kan? Kan bisa memperluas dakwah dengan cepat gitu kan. Nah, kemudian itu dijawab ya oleh seorang ustadz. Ya, itulah yang namanya penjagaan. Ya, pernikahan tidak hanya menyatukan harta, jasad, tapi juga menyatukan fikrah dan ruh. Jadi harus dijaga. Nah, dalam membentuk keluarga Islami juga harus dipertimbangkan mengenai pemilihan khadimat, pembantu. Ya, ketika nanti sudah rumah tangga, punya anak dan sebagainya, juga bukan hanya memilih istri, tapi juga memilih khadimat yang akan membantu pekerjaan kita di rumah. Nah, khadimat yang dipilih haruslah seorang muslim atau muslimah yang dapat menularkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita kelak. Nah, itu. Nah, dan dalam tahapan ini ya diharapkan hadirnya keluarga Islam dan rumah sebagai madrasah pertama dalam kehidupan yang dapat diterapkan. Dan kader dakwah sebagai kepala rumah tangga dapat menerapkan syariat Islam dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, ini tahapan yang kedua ya. Jadi takwin baitil muslim. Jadi setelah soleh, dia kemudian membentuk keluarga muslim. Karena apa? Nggak mungkin kan mau menjomblo selamanya gitu kan. Harus menikah juga ya, yang ikhwan maupun yang akhwatnya. Kemudian yang tahapan yang ketiga ini ada irsyadul mujtama. Irsyadul mujtama yaitu menyadarkan masyarakat. Nah, setelah semua rumah tangga menerapkan syariat Islam dalam rumahnya, maka tidaklah susah untuk membawanya ke masyarakat. Namun, kondisinya sekarang tidaklah semua rumah tangga menjadi keluarga yang Islami. Maka itulah dibutuhkan tahapan ketiga dalam amal kita, yaitu menyadarkan masyarakat. Keluarga yang sudah Islami diharapkan mampu menularkan nilai-nilai Islaminya kepada keluarga lain yang belum Islami. Keluarga yang Islami menjadi contoh langsung dalam menerapkan syariat Islam di lingkungan keluarga. Selain itu juga, proses penyadaran masyarakat dilakukan oleh setiap individu dengan pendekatan masing-masing. Ya, pendekatan itu agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat haruslah mempertimbangkan beberapa hal. Ya, di antaranya yang pertama adalah benarnya informasi atau ilmu yang diberikan dalam berdakwah. Jadi harus benar dulu nih, harus dipastikan apa yang akan disampaikan itu merupakan sebuah kebenaran. Ya. Dan dia yakin akan kebenaran itu. Kemudian materi yang disampaikan disesuaikan dengan objek dakwahnya. Ya, jadi sesuai nih kondisinya seperti apa di masyarakat, maka sesuaikan. Ya, materinya yang ada masalah tentang ekonomi, jangan dikasih masalah tarbiyah seperti itu. Sesuaikan dengan objek dakwahnya. Kemudian yang ketiga, ini metodenya harus bagus atau menarik. Nah, contoh yang sering kita dengarkan adalah bagaimana seorang Hasan al-Banna ini mulai dakwahnya di warung-warung kopi atau maqahi ya dalam bahasa Arabnya. Ya. Nah, pendekatan bersifat budaya juga tidak menjadi masalah ya. Jadi kalau mau melakukan pendekatan melalui budaya ya juga tidak masalah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, setelah masyarakat terwarnai dengan nilai Islam, kemudian saatnya kita berbicara
mengenai tahapan negara di fase yang keempat, yaitu tahriru al-watan, membebaskan negeri atau membebaskan negara. Nah, tahapan keempat dalam maratibul amal ini adalah membebaskan negeri, terutama negeri-negeri Islam. Ya, pembebasan dalam artian secara fisik maupun pembebasan bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Ya, kalau masyarakat Islam sadar akan nilai-nilai Islam yang harus diterapkan, maka tidaklah sulit sebenarnya untuk membebaskan negeri dari nilai-nilai kontra Islam. Isu yang perlu dicermati juga dalam tahapan ini adalah isu ghazul fikri atau perang pemikiran. Umat Islam secara keseluruhan harus memiliki benteng akan perang ini. Benteng itu adalah pemahaman yang komprehensif akan perang ini dan penyembuh-penyembuh untuk mengalahkan musuh yang tak terlihat ini. Nah, setelah negeri ini terbebaskan secara lahir dan batin dari penjajah, maka tentunya kita tidak hanya menjadi penonton saja dalam membangun negeri ini. Kita juga harus mengambil peran-peran strategis demi kemaslahatan umat, atau setidaknya jangan sampai peran itu jatuh kepada orang-orang yang tidak amanat. Itulah ya, karena itulah diperlukan tahapan yang kelima, yaitu islahu al-hukumah, memperbaiki pemerintahan. Nah, untuk memperbaiki pemerintahan, ya, tentunya kita harus menjadi pemerintah. Lebih gampang mengkritik dari luar, tapi lebih mulia lagi kalau kita memperbaikinya dari dalam. Disinilah maka perkataan Hasan al-Banna dapat ditangkap, yaitu tidaklah sempurna iman seorang muslim sebelum ia berpolitik. Ia berpolitik tidak harus identik dengan mendirikan partai politik. Membayar pajak juga termasuk politik. Berhenti ketika lampu merah di jalan juga termasuk berpolitik. Berangkat dari hal itu, amalan sia-sia, amalan politik diperlukan untuk memenangkan dakwah ini. Nasionalisme dan demokrasi yang kita jalani sekarang ini hanyalah sebagian kecil dari politik Islam yang luhur. Kita sama-sama menjalaninya untuk memperbaiki sampai suatu saat nanti semua orang Islam di negeri ini meminta untuk ditegakkannya syariat Islam. Ya, penegakan syariat Islam adalah perintah dari Allah yang harus kita laksanakan. Tapi datangnya itu tidak ujuk-ujuk. Ya, dia harus melalui beberapa tahapan dan tahapan itu panjang serta berliku. Nah, karena dakwah harus bertebaran di segala penjuru pemerintahan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ya, dan sekarang kita sedang berada dalam fase ini. Ya, di bidang legislatif banyak sudah diwarnai ya diwarnai oleh kita ya, para kader dakwah yang masuk ke parlemen. Contohnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbaikan perbankan syariah contohnya. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang ibadah haji. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang SUN atau sukuk. Ya, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan masih banyak lagi. Nah, di bidang eksekutif ya, sudah ada menteri-menteri ya dan kepala daerah yang pro kepada Islam. Semuanya itu termuat dalam satu kapal, yaitu kapal al-Islam. Ya, seperti yang telah Anda katakan tadi, syariat Islam akan tegak ya dengan sendirinya ketika semua umat Islam menginginkannya. Nah, bagaimana agar semua umat Islam menginginkannya? Ya, jawabannya adalah tarbiyah. Ya, memberikan pemahaman, dan proses ini panjang dan berliku, bahkan usia dai mungkin tidak akan cukup untuk menjalani proses ini secara penuh. Ya, setelah negeri yang Islam terbentuk dan semua nilai-nilai Islam diterapkan dengan semestinya, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan hadir insyaallah. Kesejahteraan terjadi dan kita akan dapat mengulang masa kejayaan Islam ketika di zaman Kesultanan Umayyah dan Abbasiyah. Setelah tahapan ini selesai dilaksanakan, kita juga harus mengambil peran di dunia internasional. Nah, karena itulah dibutuhkan tahapan yang keenam, yaitu i'adatul qiyan ad-daulah lil ummah al-islamiyah, yang mengembalikan peran umat Islam dalam percaturan internasional. Nah,
Setelah setiap negara menerapkan Islam, maka tidaklah sulit menyatukan negara-negara itu dalam satu kekhilafahan. Ambil contoh saja yang real di saat ini, yaitu euro. Ya. Euro adalah kesatuan negara-negara Eropa yang memiliki mata uang yang sama dan setiap tahun dipilih pemimpinnya. Mengapa negara-negara Islam tidak bisa melakukannya? Ya, sebenarnya pemisah-misahan dunia ini menjadi negara-negara tidaklah lepas dari konspirasi Yahudi agar mereka dapat membentuk negara Israel. Itu menurut sebagian versi. Coba para kader dakwah antum bayangkan ya, betapa kuatnya Islam jika semua negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam itu bersatu. Persatuan ini akan menghasilkan suatu negara dikjaya yang luar biasa. Dan ketika suatu saat hal ini terjadi, maka bumi akan lebih terang. Ya, setelah semua tahapan itu dilaksanakan, maka sampailah kita pada tahapan terakhir, yaitu tahapan yang ketujuh, yaitu ustadziyatul alam. Jadi menjadi soko guru bagi alam semesta. Maksudnya, tahapan ketujuh ini, ustadziyatul alam, adalah Islam dengan Al-Quran dan Al-Hadis ya akan benar-benar mengambil perannya dalam kehidupan di dunia ini. Semua ilmu pengetahuan akan berkembang berdasarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedamaian dan kesejahteraan sejati di dunia pun insya Allah akan tercapai. Nah, kelihatan tidak masuk akal? Tidak juga. Karena lagi-lagi Imam Hasan al-Banna berkata, mimpi hari kemarin adalah kenyataan hari ini, dan mimpi hari ini adalah kenyataan di esok hari. Ya, tak akan pernah kiamat dunia ini sebelum suatu saat di akhir zaman nanti Islam kembali menguasai dunia dan berjaya. Karena ini adalah iradah rabbaniyah, ya, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Islam akan tetap bangkit dengan atau tanpamu. Semua tergantung kita. Apakah kita akan hanya menjadi penonton, alias menjadi orang yang duduk-duduk saja, atau kita mau jadi pemain utama yang akan menentukan kemenangan dari Islam? Nah, tentunya jawaban itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan setelah membahas tentang maratibul amal, di sini teman-teman semua bisa memahami ya terkait dengan posisi kita berada di mana. Ya, tentunya ya islahun nafas itu posisi kita di sini sambil kita insya Allah akan melaju ke tahapan-tahapan dakwah selanjutnya. Ya, barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.